Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpanibai. Ingat, matematika itu indah dan menyenangkan. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang kesebangunan, yaitu mengenai garis-garis sejajar pada segitiga. Anak-anak sekalian, sebelum mulai, ada baiknya Anda berikan komen, berikan like, subscribe, dan tekan loncengnya. Nah, selanjutnya akan kita bahas. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada segitiga ABC, kemudian ada segitiga ADE. Segitiga ABC, segitiga ADE, di mana BC sejajar DE, garis BC sejajar DE. Nah, pertama, apakah segitiga ini sebangun? Ya, apakah segitiga ini sebangun? Nah, kita perhatikan sudut BAC dan sudut DAE. Ini artinya BAC, DAE. Artinya sudut A ini, ya, itu terpakai dua kali. Terpakai oleh segitiga ABC dan terpakai oleh segitiga ADC. Berarti sudut ini pasti sama. Selanjutnya ada sudut ABC, artinya sudut B. Kemudian sama dengan sudut ADE, artinya sudut D. Alasannya karena kedua sudut ini sehadap, ya, sehadap. Berarti sudah ada dua sudut yang sama. Kalau sudah dua sudut yang sama, berarti sebenarnya segitiga ABC ini pasti sebangun dengan segitiga ADE. Karena sudut C ini pasti sama dengan sudut ini. Nah, tapi kalau mau kita buktikan dari aturannya, ini sudut C ini sudut C sama dengan sudut E, alasannya juga sehadap. Kenapa dia sehadap? Dia menghadap ke arah yang sama. Pada dua garis sejajar, sudut yang menghadap ke arah yang sama, besarnya akan sama. Jadi sudut B dengan sudut D sama, karena menghadap ke arah yang sama. Sedangkan sudut C dan sudut E juga menghadap ke arah yang sama. Maka sama. Maka segitiga ini ABC pasti sebangun dengan segitiga ADE. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika dua segitiga ini ada garis sejajar ini, maka segitiga itu pasti sebangun. Jadi ada dua buah segitiga seperti ini, segitiga ABC dan segitiga ADE, ada garis sejajar ini, maka segitiga ini pasti sebangun. Nah, umpama kita lihat ini. Ini ada garis sejajar. Maka segitiga BCE pasti sebangun dengan segitiga ADE. Kemudian segitiga yang tadi EBC pasti sebangun dengan segitiga EAD. Sudut ini sejajar, sudut ini dengan sudut ini sehadap, sudut ini dengan ini sehadap. Sudut E terpakai dua kali. Nah, sama halnya dengan ini. Nantinya, ya. Sudut D terpakai dua kali. Sudut B dan A itu sehadap. C dan E itu sehadap. Nah, maka segitiga ini juga pasti sebangun. Dua segitiga ini pasti sebangun. Nah, itu dulu anak-anak yang kita amati. Maka kalau dia sebangun, dia akan berlaku aturan-aturan perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar,
Jadi BC berbanding AD akan sama dengan EB berbanding EA sama dengan EC berbanding ED. Akan berlaku itu. Dan sudut-sudut yang bersesuaian akan sama besar. A sama dengan B, D sama dengan C, kemudian E sama dengan E. Itu akan berlaku itu. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga berikut ini. Ini A, sudut yang kecil segitiga ini ya. Ini segitiga merah, ini segitiga yang hitam. Nah, yang jarak ini A, jarak ke atas itu B. Kemudian yang ini C, kemudian yang ini D, kemudian yang ini adalah E, yang ini adalah F. Nah, kemudian segitiga ini kalau kita pisah, dia akan kita pindahkan ke sana. Maka panjang yang ini adalah A ditambah B. Kalau yang ini tadi adalah C ditambah D. Sementara yang ini B saja, yang ini C saja, yang ini E. Nah, kemudian setelah diperhatikan, kalau kita ambil perbandingannya, ini perhatikan ya. F berbanding E, yang ini F berbanding E. Karena dia sebangun tadi, segitiga ini pasti sebangun. Karena ada sisi yang sejajar ini tadi awalnya. Kemudian kalau kita pakai A plus B, dia akan per B. Kemudian kalau dia C plus D, itu perbandingannya dengan C. Kemudian kita ambil yang A, AB per B, itu sama dengan CD per C. Kalau kita kalikan silang, nah, dia akan terjadi BC ini ya. B kali C BC, B kali D BD. Nah, sama dengan A kali C, kemudian B kali C. Nah, sama-sama ada BC-nya. Ya. Nah, ini sama-sama ada BC-nya, dihilangkan BC-nya. Tinggal dia akan BD sama dengan AC. Sehingga AB A per B, ini A per B sama dengan C per D. Jadi A per B sama dengan D per C ya, terbalik ya. A per B akan sama dengan D per C. Nah, kita lihat lagi, kita ulangi awalnya segitiga tadi. Ini segitiganya. Kemudian nah, akan terjadi apa? Ini ya. Ini A per B akan sama dengan D per C. Ini rumusan baru namanya ya. Atau boleh juga B per A akan sama dengan C per D. Sama juga. Atau kadang orang menyebutnya atas per bawah akan sama dengan atas per bawah. Nah, itu. Nah, ini nanti akan kita gunakan bagaimana misalnya mencari B, andaikan A diketahui, C diketahui, dan D diketahui. Nah, itu yang akan kita gunakan. Atau bagaimana mencari D, jika C ada, B ada, A ada. Nah, itu kita akan mencari itu. Kalau yang tadi secara umum, yang sudah kita pelajari, ini yang merah itu segitiga kecil, yang besar, yang hitam segitiga besar. Maka yang berlaku secara umum adalah segitiga kecil,
per segitiga besar. Artinya B per A plus B. Ini yang kita pakai ya. Yang sudah kita pelajari. Kemudian akan sama dengan C berbanding C plus D. Ya. Itu akan sama dengan yang ini tadi E ya. Yang kecil ini kan E tadi. Yang besar ini F. Akan sama dengan E per F. Artinya segitiga kecil per segitiga besar. Itu yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke babak baru. Yaitu yang ini tadi. Atas per bawah sama dengan atas per bawah. Syarat jika dua garis ini sejajar. Jika tidak sejajar, maka aturan itu tidak berlaku. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini segitiga ABC ya. Kemudian segitiga ABC. ABE dan segitiga ACD. Tentukan DC ini dan AC itu yang panjang ini. Nah, ini bisa kita jawab ya. Ini yang besar tadi kita pisahkan seperti tadi, seperti ini. Sehingga panjang AD ini adalah 10. Karena 6 ditambah 4 jadi 10. Untuk segitiga besar ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari CD. Tinggal CD sebenarnya per BE atau BE per CD boleh ya. Jadi kita dibuat di sini saja nih. CD per BE ini 4,8 sama dengan 10 ini per 6. Ini yang bersesuaian ya. Kita lanjutkan biasa ini perkalian silang. 10 dikali 4,8 ini 6 CD. Artinya CD 10 kali 4,8 dibagi 6 ya. Ini saya lewatkan satu langkah ya. Karena kemarin ya kita sudah banyak belajar bahwa ini perkalian silang. Jadi CD ini adalah 4,8 dikali 10 per 6. 48 dibagi 6. 8 cm. Maka CD kita dapatkan 8. Nah, sekarang kita akan mencari AC. AC bisa kita pakai misalnya AB per AC nantinya sama dengan 4,8 per 8. Bisa kita pakai ini ya. Atau AC ini segitiga besar per segitiga kecil sama dengan kita ngambil yang ini bisa sepertiga besar per segitiga kecil. Bisa juga kita pakai karena panjang 8 per 4,8. Jadi di sini bisa ini kita buat 8 per 4,8. Tapi berkomanya 2 kali. Kita kerepotan ya. Karena ada 2 koma di sini 4,5, di sini 4,8. Ya. Di sini adalah berapanya 8 per 4,8. 2 yang berkoma. Bingung nanti. Maka lebih baik karena di sini sudah ada, kita ngambil saja yang AD per AE ya. 10 per 6. Ini 6AC sama dengan 45 ya. 4,5 dikali 10. Jadi AC itu seperti tadi. 4,5 dikali 10 per 6 sama dengan 7,5. Nah, ini anak-anak kita pakai yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana kalau kita akan pakai ini? Pakai yang baru tadi, bahwa atas per bawah sama dengan atas per bawah. Nah, bagaimana? Bisa kita itu. Bisa kita pakai itu untuk mencari BC. Nah, kalau di sini mencari BC ini tinggal dikurangkan 7,5 dikurang 4,5 ya. Yang itu 7,5, yang itu 3. Ini kan dapat sudah 7,5.
berarti BC ini 3 dikurangkan. Tapi coba bisakah kita menemukan angka 3 ini dengan pakai cara yang berbeda, bukan cara ini. Nah, kita coba lihat yang berikutnya ini. Nah, di sini saya buatkan, perhatikan gambar di bawah ini bahwa BE sejajar CD. Ya. Kemudian hitunglah CD ini seperti tadi. Kemudian BC, ya, ini BC yang ini. Nah, kemudian AC. Kita pakai cara ini. Nah, kalau yang CD ini ya seperti inilah. Nah, kita bahas lagi. Cukup dia CD per 4,8. Kemudian 10 per 6. Seperti tadi. Tidak ada cara yang lain. Nah, tapi kalau kita lihat untuk BC, ya. Nah, BC kita pakai AE per ED sama dengan AB per BC. Kita lihat. Nah, ini AE 6, kemudian DE adalah 4,5, adalah 4, sama dengan 4,5 per BC. Artinya di sini pakai atas per bawah, ya, di sini dulu. Atas per bawah 6 per 4 sama dengan 4,5 per BC. Seperti tadi dikalikan silang 6BC sama dengan ini. 6BC sama dengan 4 kali 4,5. Kemudian BC berarti 4 dikali 4,5 per 6. 18 per 6. BC sama dengan 3. Nah, sama kan? Bisa. 5. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Ini ada segitiga ABC dan segitiga DEC. DC 24, DE 15, dan AB 20 cm. Kemudian BE 6. Nah, perhatikan gambar ini, tentukan panjang AC, tentukan panjang CE. Nah, kita pakai yang tadi, DC per AC, ini bisa kita pakai seperti itu, ya. Kalau kita nak ini, tapi harus pakai ini dulu karena di sini belum diketahui, CE-nya belum diketahui. Jadi kita tetap segitiga besar kecil DC per segitiga besar ini AC, ya. Nah, sama dengan 15 segitiga kecil itu per 20 segitiga besar. Untuk mempermudahkan ini kita sederhanakan bagi 5. Berarti 3 per 4. Selanjutnya 24 itu DC, nilainya 24. Kemudian AC belum ada, sama dengan 3 per 4. Selanjutnya seperti biasa, kalikan silang. 3AC sama dengan 24 kali 4. AC adalah 24 dikali 4 per 3. Kalau kita sederhanakan, 24 bagi 3 adalah 8. Nah, 8 kali 4 adalah 32. Berarti AC adalah 32 cm. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan CE? Nah, CE ini panjang AC 32, berarti AD-nya 32 kurang 24, berarti 8. Nanti bisa kita pakai DC per DA sama dengan CE per EB. Kita bisa pakai, karena AD-nya dapat ini, sudah. Nah, kita lihat yang B, ya. DC per DA sama dengan
CE per BE. Nah, DA itu adalah AC dikurang DC. Berarti DA adalah 32 dikurang 24 sama dengan 8 cm. Selanjutnya 24 per 8 sama, nah ini bisa kita sederhanakan seperti tadi adalah 3 ya, per 1 sama dengan CE-nya belum ada, EB-nya 6. Kita kalikan silang. Nah, CE sama dengan 18. Jadi CE 18 ya. Nah, anak-anak bagaimana bisa diikuti ya? Jadi penyelesaiannya bisa diselesaikan secara umum seperti yang kita pelajari awal-awal. Bisa juga pakai rumus khusus yang seperti ini jika DE ini sejajar dengan AB ya. Jika ini sejajar, kalau tidak sejajar tidak bisa ya. Itu harus sejajar. Kemudian perbandingannya nih, ini 24 per 18 ya. Kalau kita kalikan bagi dengan 8, berarti ini 3, ini 2. Kemudian di sini juga nih 18 kalau dibagiin, perbandingannya 18 bagi 6 ya. Ini 3 bagi 8 tadi. Ini 3. Kemudian 8 ya tadi 1 ya. 3 per 1. DA-nya 8. Kemudian ini 18. Ini 6. Nah, berarti di sini tadi 8 kali 3 24 ya. 6 kali 3 18. Berarti perbandingannya ini adalah 1:3. Ini juga harus 1:3 karena sebangun. Perbandingannya harus sama. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat uji untuk menguji kemampuan kita anak-anak sekalian. Nah, di sini ada segitiga ABC, kemudian DEC. Kita diminta mencari AD dan CE. Nah, karena di sini belum bisa kita pakai DC per AC. Nah, DC per DA belum bisa karena CE-nya belum diketahui. Maka anak-anak harus pakai langkah segitiga kecil per segitiga besar dulu. Berarti CD per CA ya sama dengan 8 per 12. Anda dapatkan nanti nilai AC. Kalau sudah dapat AC, tinggal AC dikurang 6 dapat DA. Selanjutnya kamu bisa pakai DC per DA untuk CE ya sama dengan CE per EB. Bisa ya. Ini juga harus seperti itu karena belum diketahui PS dan TQ-nya. Kamu tetap segitiga kecil per segitiga besar sama dengan segitiga kecil yang 6 per 12. Ya. Ini kalau sudah terbiasa ini bagi ini udah separuh ini. Berarti kalau ini 8, ini 2 kali 8 ya. 16 berarti ini 8 juga. Kalau ini 4 berarti ini nanti 4 juga. Ya. Karena perbandingan pasti sama. Itu nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, kalau yang nomor 3 ini bisa langsung karena ini diketahui. Ini 4 per 3 sama dengan A per 6. Yang ini 8 per 5 sama dengan 12 per B. Bisa langsung seperti itu diketahui. Nah, ini yang agak kompleks. Nah, kalau yang ini tinggal gimana ini? Ini 20 per 15 sama dengan A per 30. Bisa langsung. Yang B di sini. Berarti ini 35
per 12 sama dengan nanti A sudah didapat tadi, tambahkan dengan 30 per B. Dapat yang B. Nah, kalau yang C harus segitiga kecil per segitiga besar sama dengan segitiga kecil per segitiga besar, ya. Yang D, ya ini nanti segitiga kecil ini 35, ya, per 35 ditambah 12 berarti 47 sama dengan 60 per D. Bisa, ya. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini bisa membantu Anda di dalam memahami pelajaran-pelajaran matematika kita. Selamat bekerja, semoga sukses selalu, tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.